Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 277 Pembunuhan dimulai. Jian Wushuang berjalan perlahan menyusuri jalan, meninggalkan tumpukan mayat di belakangnya. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran di sepanjang jalan merasa ngeri, termasuk anggota geng pencari darah. Mereka mengira Jian Wushuang akan mati begitu dia meninggalkan Hotel Blood Moon. Tapi sekarang, pemimpin ke-6 geng Serigala Lapar, seorang ahli di puncak alam kekosongan yang terbunuh. Geng Serigala Lapar, Jian Wushuang perlahan melanjutkan sambil mengulang nama itu dalam hatinya. Ada 6 ahli di puncak alam void yang dalam geng ini, tetapi tidak satu pun dari mereka ada di daftar bulan darah. Mereka bukan ancaman bagiku. Sekarang mereka sudah memprovokasi saya tidak keberatan menghabisi mereka di sini dan sekarang. Karena aku baru saja tiba di dinasti Tang, aku akan menjadikan geng Serigala Lapar sebagai target pertamaku. Malam itu menjadi saksi bisu pemandangan mengerikan di sebuah pelataran luas di tengah kota Devil Heart yang juga merupakan sarang geng Serigala Lapar. Beberapa mayat tergeletak di tanah di halaman, dan di antara mereka ada pria jangkung yang telah dibunuh oleh Jian Wushuang. Pemuda itu berusia awal 20-an dan baru berada di alam void yang awal, tetapi dia telah membunuh begitu banyak ahli dari kelompok kita dan bahkan membunuh saudara ke-6, kata seorang pria kekar dengan kulit kecoklatan dan rambut coklat, menatap mayat-mayat itu. Matanya muram dan dingin. Dia masih sangat muda namun sangat kuat. Dia pasti murid berbakat dari sekte lama itu, seorang jenius sejati. Namun, tidak peduli apapun latar belakangnya, itu tidak akan membantunya di dinasti Tang. Beraninya dia membunuh saudara ke-6. Temukan dia sekarang. Tangkap dia dan bunuh dia meskipun kau hancurkan kota ini, teriak pria berambut coklat itu. Ya, Tuan, jawab anggota geng itu segera. Tiba-tiba. Tidak perlu mencariku. Sebuah suara tanpa emosi bergema di halaman, dan bersamaan dengan suara itu muncullah sosok berpakaian hitam. Akulah yang kau cari. Jian Wushuang menatap para ahli dari geng Serigala Lapar dengan suara dinginnya yang menggema di seluruh halaman. Mulai hari ini, tidak akan ada geng Serigala Lapar. Sombong sekali. Bunuh dia. Pria berambut coklat itu meraung. Para ahli lain dari geng Serigala Lapar segera melompat ke arah Jian Wushuang seperti serigala sungguhan. Jian Wushuang menyipitkan mata ke arah para ahli itu, pedang 3 pembunuh bergetar hebat di tangannya. Pembunuhan dimulai. Ketika Jian Wushuang bertarung dengan para ahli dari geng Serigala Lapar, 2 sosok melewati puncak void di atas mereka. Mereka tampak sangat kuat dan kebetulan melewati kota Devil Heart. Begitu mereka tiba, mereka langsung tertarik dengan pertarungan itu. Mereka melihat ke bawah, mengamati pertempuran di bawah. Namun di mata mereka, itu lebih seperti pembantaian daripada perkelahian. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian hitam, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa di bawah pengepungan banyak prajurit. Dengan kilatan pedang yang menyapu, pria itu membunuh satu ahli geng Serigala Lapar setiap kali pedang itu menyala. Kedua sosok itu melambat tanpa sengaja. Salah satu dari mereka adalah pemuda iblis berjubah ungu. Ketika dia menatap pembantaian di bawah, senyum haus darah muncul di wajahnya. Namun, yang satunya tampak acuh tak acuh. Menarik sekali. Pemuda ini baru saja berada di alam void yang awal, tetapi dia membunuh begitu banyak ahli yang terkepung. Bukan hanya itu, ada 5 ahli di puncak alam void yang di antara lawan-lawannya. Kata pemuda berjubah ungu itu dengan gembira. Bahkan jika kita diserang oleh begitu banyak ahli, kita tidak bisa setenang dia. Dia sangat kuat, kata pria tanpa emosi itu dengan suara rendah. Kau benar. Pemuda itu mengangguk dengan hasrat bertarung yang kuat di matanya. Aku ingin sekali bertarung dengannya. Orang-orang di dinasti Tang sangat tergila-gila pada pembunuhan, dan banyak di antara mereka merupakan orang gila yang bersemangat berperang. Pemuda berjubah ungu ini adalah salah satunya. Pembantaian di halaman itu hampir berakhir. Niat membunuh Jian Wushuang memenuhi udara. Pakaian hitamnya berubah menjadi merah karena darah, dan di sekelilingnya tergeletak mayat-mayat yang padat. Geng Serigala Lapar memiliki banyak ahli, tetapi mereka dibasmi oleh Jian Wushuang dalam waktu singkat. Bahkan para pemimpin geng dan beberapa ahli di puncak alam yang void juga dibunuh olehnya. Jian Wushuang tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini. Dia pernah mengalami ujian alam pembantaian ilusi di tanah leluhurnya. Pembantaian itu jauh lebih dahsyat dari yang ini, tetapi dia tetap gigih dalam cara membunuh. Adapun orang-orang ini, tidak ada satupun dari mereka yang tidak bersalah karena banyak nyawa telah hilang di tangan mereka selama petualangan dan pembunuhan mereka. Karena itu, Jian Wushuang tidak merasa bersalah membunuh mereka. Kalian berdua sudah lama menonton. Sudah waktunya untuk keluar, Jian Wushuang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata. Kedua pria di atas void menyelam ke bawah dan muncul di depan Jian Wushuang. Mereka berdua telah mencapai puncak alam kekosongan yang, dan niat membunuh dari pemuda iblis berjubah ungu itu sangat kuat.
Sungguh hebat dirimu mampu menghancurkan satu geng sendirian, terutama yang dipimpin oleh beberapa ahli di puncak alam yang void, kata pemuda berjubah ungu itu sambil tersenyum. Biasa saja. Apa yang kau inginkan dariku? Jian Wushuang bertanya tanpa ekspresi. Haha, sulit sekali menemukan ahli sepertimu yang cukup kuat untuk masuk dalam daftar bulan darah. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sebelum kita bertarung, kata pemuda berjubah ungu itu sambil menyeringai. Oh. Jian Wushuang menyipitkan matanya, tidak terkejut. Ada begitu banyak orang gila di dinasti Tang sehingga wajar bagi seorang prajurit untuk menantang seorang ahli yang ditemuinya. Setelah menyelesaikan pidatonya, pemuda berjubah ungu itu bergegas menuju Jian Wushuang seperti petir ungu. Dalam sekejap, petir itu melesat melewati jarak 30 meter dan mendekati Jian Wushuang, memecah kekosongan di hadapannya dan memperlihatkan gada batu yang diliputi kekuatan petir. Boom, boom. Kekuatan itu terus melonjak dan berdesing. Sangat cepat. Jian Wushuang terkejut, namun dia mundur dengan cepat saat gada batu menebas ke arahnya. Gada itu akhirnya menghantam Void. Melihat ini, pemuda berjubah ungu itu tersenyum muram, dan dalam sekejap, seekor naga guntur raksasa keluar dari gada dan melesat ke arah Jian Wushuang sambil meraung. Oh! Jantung Jian Wushuang berdebar kencang. Dia cukup kagum dengan kekuatan pemuda berjubah ungu itu. Meskipun dia belum memahami asal mula, dia sangat ahli dalam memahami esensi petir. Terlebih lagi, metode kultivasi dan keterampilannya tidak hanya sangat hebat, tetapi juga dilakukan dengan kekuatan petir. Dengan demikian, dia benar-benar sekuat para ahli yang telah memahami asal mula dan berada di puncak alam kekosongan yang. Jian Wushuang tampak muram. Dia mundur dengan tergesa-gesa, tetapi naga itu terus mengejarnya.